Ya, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik semuanya, para santri. Tema kita malam ini Ramadan dan Muslim kafah. Nanti saya akan coba korelasikan antara Islam kafah dengan bulan Ramadan. Pertama, bahwa ada fakta ilmiah yang tidak bisa dipungkiri, yang itu menjadi sistem bagian daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. 90% lebih miliaran manusia di muka bumi ini itu memiliki kecenderungan untuk beragama. Itu poin pengantar yang pertama. Selebihnya ateis, tidak sampai 3 atau 4%. Dan itulah yang menjadikan kenapa kehidupan di muka bumi ini di hampir setiap negara itu memiliki agama. Jadi ada kecenderungan, ada kecondongan dalam diri kita sebagai struktur kehidupan kita, dalam penciptaan kita, ada keinginan untuk beragama dengan sadar. Yang kedua yang jadi masalah adalah tinggal agama yang mana yang akan menjadi choice kita atau pilihan kita. Nah, inilah yang akan menjadi pokok bahasan kita terhadap kecenderungan beragama tadi. Karena nanti akan banyak agama. Makanya sejak awal Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian sampai kepada kita di ujung atau akhir zaman ini, tidak ada masa, tidak ada zaman yang tidak di dalamnya diutus seorang nabi dan rasul. Kenapa? Membawa misi agama. Nah, jadi sekali lagi merupakan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kita dititipkan dalam sesuatu diri kita, ya, yang manusia yang unik ini, yakni agar memiliki atau cenderung kepada agama. Kemudian kita baik sejak kecil maupun sampai saat ini memilih agama Islam sebagai agama yang menurut keyakinan kita benar. Setidaknya ada 3 hal fundamental dalam beragama kita. Tuhan, sudah selesai, final. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, final. Itu kita yakini, itu pilihan kita. Berarti Tuhan yang di luar Islam salah semuanya, tidak benar. Nah, ini prinsip fundamental. Makanya kalau urusan Tuhan itu kita harus final, harus selesai. Yang kedua tentang kenabian, itu pilihan kita, bahwa kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman dan dia adalah Nabi kita. Maka kita menyatakan dalam sebuah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini fundamental. Jangan sampai kita gagal dan tidak bisa kuat dalam ini. Ya. Dan yang ketiga, kitab suci Al-Quran. Jadi nanti turunannya banyak, ya, itu panjang. Yang jelas 3 hal ini kita harus selesai. Tuhan kita final, tidak ada sekutu baginya, satu-satunya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat, memiliki asmaul husna dan seterusnya. Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi yang mulia, tidak ada cacat pada dirinya. Dan yang ketiga, kitab suci Al-Quran yang kita imani, yang kita yakini. Yang sekarang ini menjadi salah satu kegiatan kita, berinteraksi dengan Al-Quran, mengkhatamkan dan seterusnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 19, Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Nah, ini menjadi prinsip ini bagi kita. Sesungguhnya agama yang mulia, agama yang benar, agama yang hak, satu-satunya. Nih, saya berbicara di jamaah kaum muslimin, bukan berbicara dengan yang di luar kaum muslimin. Supaya kita kuat. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Maka nyatakanlah mulai dari sekarang, di luar daripada Islam itu tidak diterima dan tidak benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita memilih jalan itu. Kita memilih agama itu, agama Islam. Karena Allah menunjukkan di dalam Al-Quran lewat Nabi
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah memilih Islam sebagai jalan kita, tapi ada lagi masalah sebetulnya. Dalam tanda petik ada hal yang harus kita perhatikan. Karena Indonesia ini mayoritas Islam, alhamdulillah, karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dibantah. Kemudian agama yang terbesar di dunia adalah Islam. Mereka masih nomor 1, tapi insya Allah, mudah-mudahan secara kualitas dan secara kuantitas Allah akan memperlihatkan bahwa Islam agama yang besar dan mulai terasa perkembangannya sampai hari ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Ini dia yang harus kita perhatikan. Setelah kita memilih Islam sebagai jalan hidup kita, way of life kita, maka yang harus kita perhatikan adalah masuklah Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Kalau terjemahkan secara sederhana, wahai orang-orang yang beriman, pilihlah Islam, masuklah Islam, pilihanmu Islam, tapi secara kafah. Kafah itu kalau diterjemahkan sederhananya ke dalam bahasa Indonesia, keseluruhan, komprehensif. Tidak ada Islam abu-abu. Abu-abu itu tidak jelas. Dikatakan dia muslim, tidak pernah kita lihat dia ke masjid. Kita katakan dia non-muslim, setahu kita dia pernah syahadat. Dikatakan muslim dan kita tahu dia muslim tapi tidak puasa. Ini tidak memperhatikan cara beragama yang benar. Ketika dia milih jalan Islam, tidak boleh abu-abu, apalagi Islam KTP, apalagi main dua kaki. Dua kaki maksudnya adalah Islam, saya Islam, tapi saya juga punya saudara Kristen, dia juga benar. Yahudi juga benar, Buddha juga benar. Ini main 2-3 kaki, tidak dibenarkan dalam Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam secara totalitas. Ketika kita sudah memilih Islam sebagai jalan, sebagai agama kita, maka kosongkan agama yang lain dalam pikiran kita. Yang benar adalah agama Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Sebagaimana dalam surat tadi yang kita sampaikan. Nah, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal buat kita seluruhnya dan juga ada adik santri, kita berarti wajib menjadi muslim yang kafah. Saya kasih 3 indikator atau 3 cara atau bisa dikatakan trik jalan agar kita dikatakan sebagai muslim yang kafah. Pertama, kafah secara akidah, keyakinan. Apa itu? Yakini Allah sebagai Tuhan satu-satunya, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab. Sesuatu yang menjadi keyakinan kita harus betul-betul bersih dan kuat. Makanya ada istilah solihul akidah, selamat, bersih, kuat akidah kita. Jadi kalau itu sudah kita kuat dalam akidah, keimanan kita, insya Allah tangga untuk menjadi muslim kafah sudah bisa. Tapi belum selesai, karena banyak yang syahadat, banyak yang yakin, tapi belum bisa menjadi muslim kafah. Kenapa? Dia tidak mewujudkan keimanannya dalam bentuk keislaman. Apa itu? Salat, kan rukun Islam tuh. Zakat, puasa, baca Quran dan seterusnya lah, yang merupakan bagian daripada keislaman. Inilah yang disebut dengan syariat. Jadi yang pertama, akidah, keyakinan, prinsip, ya, kepercayaan harus selesai. Dan yang kedua tadi adalah syariat, yang dalamnya ada ibadah. Jadi syariat itu jangan hanya dikonotasikan potong tangan, rajam. Syariat itu segala aturan halal, haram, wajib, sunnah dan seterusnya, itu yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu harus kita lakukan. Jadi nggak boleh begini. Kayaknya saya cocoknya sholat aja, puasa nanti. Atau saya puasa aja, sholat belumlah, nanti kalau sudah tua. Ini Islam macam apa? Muslim kafah itu laksanakan semuanya. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada hukum atau syariat yang belum jalan di Indonesia ini, itu bukan karena kita tidak yakin sebagai hukum Tuhan, tapi karena belum terlaksana saja. Tapi kita harus meyakini itulah hukum syariat yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Jadi
kita muslim kafah secara akidah, muslim kafah secara syariat, ibadah dan seterusnya, termasuk kita sedang berpuasa, sholat, tarawih, baca Quran, itu kita sedang menuju muslim kafah lewat syariat, lewat ajaran. Dan yang ketiga adalah muslim kafah melalui akhlak. Ayo, akidahnya kuat, muslimnya sholatnya ibadahnya bagus, akhlaknya bobrok, belum menjadi muslim kafah, maka semuanya harus sejalan seiring. Dia harus memiliki, kita harus memiliki akhlak yang baik, sebagaimana visi Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu visi besarnya adalah menjadi atau menyempurnakan akhlak manusia. Jadi akhlak, nah ini kita perhatikan adab. Nah ini makanya kita di pesantren, kita dididik, kita diasuh, kita dibina. Tujuannya itu agar kita menjadi muslim yang kafah melalui daripada ketaatan, bagaimana kita bisa memiliki akhlak dan adab yang baik. Dan yang terakhir, muslim kafah melalui muamalah. Ada 4, cukup aja dulu 4. Ya nanti ada pengembangan lain, tapi dalam pada kesempatan yang singkat ini cukup 4 itu yang menjadi usaha kita, ikhtiar kita agar menjadi muslim yang kafah. Dan kalau kita korelasikan dengan bulan Ramadan, kita menjadi muslim yang kafah, insya Allah bisa kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Muamalah tadi saya jelaskan sedikit, artinya kita bekerja duniawi, kita bisnis, kita berdagang dan seterusnya harus mengikuti tuntunan dan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diajarkan dan dicontohkan. Kalau ini kita lakukan dan itu bulan Ramadan menjadi tempatnya, menjadi madrasahnya, insyaallah di tanggal 1 Syawal kita akan mendapatkan predikat muslim yang kafah, ditandai dengan kita layak menjadi pemenang. Sehingga dalam surat Al-Baqarah rangkaian daripada ayat puasa itu, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sejak 1 Syawal atau malamnya, bahkan mungkin paginya, kita bertakbir. Kenapa? Kita sudah menjadi pemenang karena kita menjadi muslim yang sejati, muslim yang kafah, kembali kepada fitrah kebaikan kita, fitrah keislaman kita sebagaimana penciptaan awal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya, bahwa seluruh manusia yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Mudah-mudahan Ramadan ini sekali lagi membentuk kita menjadi muslim yang kafah, kemudian nanti kita seperti yang terlahir kembali ketika 1 Syawal dan kita pertahankan seterusnya karena keagungan dan kemuliaan daripada bulan suci Ramadan ini, ya, yang berlipat ganda pahala, keberkahan dan seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama. Sekali lagi, jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terbaik karena tidak ada jaminan tahun depan kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Kalaupun berjumpa, itu Allah masih menghendaki kita agar terus memperbaiki dan menempa atau membekali diri kita dengan keimanan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan selalu istiqomah dalam beragama Islam dan kuat, harus kuat sekali lagi, ya harus kuat, dan kekuatan kita tentu harus melalui pembelajaran dan pendidikan. Nah, itulah yang dilakukan oleh kita Hidayatullah dalam rangka untuk memperkuat generasi agar senantiasa menjadi muslim kafah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.